Shalom. Tuhan, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang lemah lembut. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Biarlah firman itu termeterai dalam hati kita, kehidupan kita, janji-janjinya. Boleh kita nikmati dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita boleh menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom, shalom jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur, serta sahabat-sahabat yang masih senang dengan melakukan ibadah online. Haleluya, mari kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan dari Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga. Haleluya, jamah kami Tuhan, jemaat-Mu satu persatu Tuhan, untuk mengikuti ibadah online sore hari ini Tuhan. Haleluya Tuhan, kami juga berdoa bagi pemimpin pujian maupun pemain musik. Ya Tuhan, kiranya Engkau dapat menyatukan hati mereka Tuhan, sehingga puji-pujian sebagai dupa yang harum bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami, Bapak Sakaria yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Bungkus dengan kuat kuasa-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya. Sehingga firman-firman-Mu akan dapat mudah dimengerti oleh jemaat-Mu ini serta sahabat-sahabat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Kiranya ibadah sore hari ini Engkau sertai mulai dari awal, pertengahan sampai terakhir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat sore. Jumpa lagi kita di ibadah online pada saat sore hari ini bersama GBS Haleluya Palur. Bersama-sama kita mau beribadah. Biarlah ibadah online ini menjadikan berkat dimanapun kita berada. Apapun keadaan kita pada saat ini. Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Dia rela disalib demi menebus dosa kesalahan kita. Bahkan bilurnya menyembuhkan kita. Haleluya. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku.
Engkau tak korbankan nyawamu demi kami, Yesus. Saat ini kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya bilur-Mu menyembuhkan. Kami yang saat ini datang dengan masalah, Tuhan memberikan jawaban atas itu. Mari bersama-sama kita panggil Yesus. Apa arti hidupku? Bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik, bersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Bersama-sama kita bersyukur. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Bersama-sama bersyukur. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Syukur Tuhan, kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan, karena Kau sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Masih ada sukacita? Siap memuji, melompat, menari buat Tuhan Yesus? Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, kita mau muliakan, puji Dia. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah.
kasih setia Tuhan tetap saat ini sampai selama-lamanya. Saatnya kita mendengarkan taburan daripada firman Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Biarlah firman itu termeterai dalam hati kita, kehidupan kita, janji-janjinya boleh kita nikmati dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita boleh menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan, ku berikan semua. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Bersama-sama. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku, sampai kau dapati hatiku Tuhan, sampai kau dapati hatiku, sampai kau dapati hatiku Tuhan, sampai kau dapati hatiku. Seirama dengan hatimu. Shalom, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, Jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online maupun sahabat-sahabat ibadah online yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur Kau berikan kesempatan yang indah kepada kami supaya kami dapat belajar tentang firman-Mu yang memberikan kepada kami tuntunan agar kami hidup benar di hadapan-Mu
menghasilkan jiwa-jiwa baru untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu siap untuk mewartakan Injil. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. Mari kita fokus belajar tentang firman Allah. Kita telah dijadikan duta surgawi. Oleh sebab itu, pesan Rasul Paulus, jangan menjadi batu sandungan. Batu sandungan itu batunya kecil, tetapi dapat menjatuhkan orang. Dan akibat jatuh itu bisa fatal. Bisa patah tangan, bisa patah kaki, bisa muka terjerembab, akhirnya luka dan sebagainya. Dan jatuh karena kesandung, itu kejengkelan muncul. Jadi luka karena kesandung itu lebih parah. Karena apa? Hatinya ikut jengkel. Lihat batunya sangat kecil. Maka Rasul Paulus mengatakan jangan jadi batu sandungan. Sebab kalau ada orang kesandung dengan perbuatanmu, maka orang itu akan jengkelnya setengah mati. Kalau dia Kristen, Kristen pun meninggalkan Tuhan. Kalau dia belum Kristen, apalagi dia tidak akan masuk untuk menjadi orang Kristen. Mari kita baca ayatnya. 2 Korintus 6. 2 Korintus 6 ayat 3 dan ayat 4. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Secara gampang, Rasul Paulus mengatakan kamu pelayan Tuhan. Jangan menjadi batu sandungan dalam segala hal. Sekecil apapun, jangan membuat orang jatuh. Dan pakailah kesabaran. Pakailah kesabaran dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi kesesakan, dalam menghadapi kesukaran. Nah, kemampuan ini yang harus dimunculkan. Sebagai duta Allah, Allah telah melengkapi kita. Apa yang diberikan Allah? Kasih karunia. Kasih karunia itu ibarat dus yang besar yang isinya banyak. Jadi kalau kasih karunia itu dibuka, yang pertama adalah keselamatan. Nah, jangan sampai orang percaya menjual keselamatan. Jangan sampai orang percaya kehilangan keselamatan dengan alasan apapun juga. Karena ini yang kita tawarkan kepada dunia. Ini yang kita tawarkan kepada teman. Ini yang kita tawarkan kepada sanak famili kita. Dan yang kedua, jaminan kehidupan. Jadi kalau orang dibekali kasih karunia ini, jaminan kehidupannya komplit. Sakit disembuhkan, susah dihiburkan, kurang dicukupi, masalah diselesaikan Tuhan. Betapa nikmatnya. Bekal ini jangan sampai hilang. Nah, oleh sebab itu kesadaran untuk mengembangkan kasih karunia Allah harus selalu ada dalam hidup kita. Kasih karunia Allah harus berkembang
stagnan saja salah. Harus berkembang dalam kehidupan kita. Karena kalau kita mampu mengembangkan kasih karunia Allah, kuasa-kuasa Allah banyak diberikan kepada kita. Dalam hal bercerita, kita diberi kefasihan. Dalam hal mencari jiwa, kita diberi kuasa yang luar biasa. Kalau kita mengembangkan kasih karunia Allah dalam hidupnya. Nah, sayang banyak anak Tuhan yang dimulai dari roh dan diakhiri dari daging. Artinya apa? Awalnya begitu menerima damai sejahtera Allah, begitu menerima kasih karunia Allah, sukacitanya melimpah, ceritanya luar biasa, penginjilannya hebat. Tetapi begitu kasih karunia itu meningkat, muncul kesombongan dalam hidupnya. Muncul keakuan yang tadinya ditekan, sekarang bebas. Dia berani menepuk dada. Dia berani mengatakan, aku orang Kristen. Dia berani mengatakan, aku pelayan Tuhan. Dia berani mengatakan, aku pendeta. Padahal semua itu hanya karena kasih karunia Allah. Begitu keakuannya muncul, jadinya lain. Nah, jadinya lain. Yang tadinya harus menghadapi segala permasalahan hidup dengan kesabaran. Sabar dalam menghadapi penderitaan. Sabar di dalam menghadapi kesukaran. Sabar di dalam menghadapi kesesakan. Tapi begitu dia sudah menjadi orang yang terkenal, semuanya itu hilang. Nah, akibatnya apa? Akibatnya menjadi batu sandungan. Berapa banyak orang Kristen yang kecewa melihat sikap pendeta, melihat tutur kata pendeta, melihat hidup keseharian pendeta. Nah, kalau sudah ada orang Kristen yang melihat pendetanya, lalu dia mundur, berarti pendetanya jadi batu sandungan. Berapa banyak orang yang gandrung, orang yang cinta, orang yang mengagungkan musik yang ada di gereja. Pemain musiknya hebat, leadernya hebat, singernya hebat. Udahlah, ada gereja A, setiap kali anggota jemaat mengatakan, wah, musik tempat saya, pemainnya, WL-nya, singernya luar biasa. Tetapi begitu dia melihat singernya, WL-nya, pemain musiknya di luaran, jadi batu sandungan. Hati-hati, batu sandungan itu bukan berawal dari bawah. Bukan, saya ulang, batu sandungan itu bukan orang yang berada di bawah. Tetapi orang yang terus naik, kerohaniannya naik, kuasanya naik, kehebatannya naik, dan sesudah berada di atas, digoncang dengan berbagai macam kenikmatan hidup, jatuh dia. Kalau sudah melihat
orang yang seperti ini jadi batu sandungan. Akibatnya apa? Kasihan pada pribadi yang jatuh ini, yang menjatuhkan orang ini. Kasihan karena apa? Dia tidak sadar, tetapi banyak orang yang jatuh karena dia. Batu sandungan membuat kasihan. Siapa yang kasihan? Teman-teman jemaat. Teman-teman jemaat mulai dikatakan, wah, jangan ke gereja sana. Ini loh orangnya seperti ini. Padahal yang seperti itu hanya 1 atau 2. Tapi jemaat sudah kena. Bahkan lebih luas lagi, orang Kristen itu modelnya seperti ini. Jadi yang salah 1 atau 2 orang yang terkena banyak. Selain yang terkena banyak, yang dijatuhkan juga banyak. Maka Rasul Paulus mengatakan, hati-hati, jaga diri. Jangan sampai kekristenan kita ini menjadi batu sandungan. Kita periksa diri, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang lemah lembut. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Karena dengan lemah lembut, rendah hati, dia tidak akan menjadi batu sandungan. Dia akan banyak menarik teman-teman mereka. Dia tidak menjatuhkan teman segereja. Dia tidak menjatuhkan orang Kristen yang lain. Tetapi dia tetap menjadi alat Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa. Periksa hati, periksa diri. Jangan sampai kesombongan kita naik. Jangan sampai kita merasa dikecewakan orang, dibuat dia itu sedih karena orang. Tetapi mari kita menarik teman-teman kita yang sedih. Bukan mereka harus cocok dengan saya, tetapi saya harus dapat cocok dengan mereka. Terimalah teman-teman mereka apa adanya dan serahkan pada Yesus supaya Yesus mengerjakan dia menjadi manusia yang baru. Tugas duta surgawi ialah membawa jiwa, bukan membuang jiwa. Tugas duta surgawi membuang kebencian, membuang kejengkelan, bukan justru membawa kejengkelan dan juga membawa kebencian dalam hati mereka masing-masing. Mari jadilah duta surgawi yang baik dan benar. Kalau tidak, mari kita bertobat supaya Tuhan tetap memanggil kita, tetap menjadikan kita sebagai duta surgawi yang menghasilkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan pada kami. Engkau telah menjadikan kami sebagai duta surgawi yang mencari jiwa, supaya kami menjadi alat-alat-Mu yang terus Kau pakai. Dan jika kami saat ini masih menjadi batu sandungan, ampuni Tuhan, supaya kami dapat menikmati kasih karunia-Mu dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Mari sebelum kita
berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini Indonesia telah dinyatakan bebas COVID. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Walaupun demikian, mari jaga hati supaya imun kita tetap naik. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang kedua, GBS Haleluya sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi ibadah sekolah minggu. Jam 9 ibadah umum atau ibadah raya. Selesai ibadah raya ada ibadah kaum muda. Kami mengundang kaum muda supaya ikut ibadah, ramaikan ibadah, cari jiwa agar kita mendapatkan mahkota-mahkota dari surga. Lalu ibadah pendalaman Alkitab Selasa jam 6 sore. Ibadah permata dan ibadah cabang Jumat jam 6 sore. Saya rasa cukup pengumuman untuk jadwal, dan bagi Bapak Ibu yang belum ikut, mari kami mengundang Bapak Ibu untuk ikut aktif di dalam kegiatan-kegiatan gereja. Lalu sebelum kita berpisah, mari kita yang masih ikut ibadah online, like, komen, share 5 orang ya, supaya berita Injil ini sampai ke berbagai tempat. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau telah pimpin ibadah kami, Engkau telah berkati kami dengan firman-Mu. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Bapak Presiden kami Joko Widodo, berkati beliau dalam tugasnya, pekerjaannya, pelayannya, beribadah sehat, sukacita, damai sejahtera. Berikan hikmat-Mu dalam memimpin negara kami. Kami juga berdoa untuk para menteri, berkati beliau untuk melaksanakan semua yang instruksi Presiden berikan. Kami juga berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. TNI, Polri, berkati beliau Tuhan untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan ibadah kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kau akan pimpin berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau memberikan belas kasihan-Mu kepada anak kami, Octavianus Hendra Wijaya. Kau berikan organ tubuh yang baru, sehingga anak kami dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara untuk menyaksikan kemurahan. Kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Dan Hendra, Engkau jamah. Kami juga berdoa untuk Arin yang ada tumor di dada dan juga rapuh tulang-tulangnya. Jamah Tuhan, dengan jamah-Mu supaya Arin dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara tentang kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Terima kasih Bapak, Kau jamah Bugito, sehingga Bugito dapat berdiri dengan kuat, beraktivitas dengan normal, dapat beribadah bersama dengan kami. Engkau juga jamah Pak Tris, supaya Pak Tris dapat beraktivitas karena Tuhan jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Engkau jamah Ibu Setyo Purnomo yang jatuh. Engkau jamah Ibu Linda yang asam lambungnya naik. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyembuhkan saudara-saudara kami. Sekarang Pak Paulus Sugito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, dan juga Pak
Sriono. Mereka menantikan kesembuhan sempurna. Maka Tuhan, pagi hari ini Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan jamah, Tuhan urapi dan berkati kami. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani, mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan, engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.